Andrea Iannone resmi kembali ke grid MotoGP untuk menggantikan Fabio Di Giannantonio di tim Pertamina Enduro VR46 pada seri balap ke-19 MotoGP Malaysia 2024. Walau hanya jadi pembalap pengganti, kehadiran Andrea Iannone meramaikan kompetisi di kelas Premier lagi menarik banyak perhatian. Pembalap yang diklaim sebagai satu-satunya rival yang ditakuti Marc Marquez itu akan menggantikan Di Gia di tim balap Valentino Rossi Pertamina Enduro VR46. Di Gia sendiri terpaksa menuntaskan musimnya lebih cepat karena harus segera naik meja operasi untuk merawat bahu kiri yang dislokasi sejak kecelakaan di GP Austria pada Agustus lalu. Iannone pun antusias dengan kesempatan comeback ke MotoGP setelah absen selama 5 tahun. Iannone akan mengendarai Ducati Desmosedici GP23 yang membawa Francesco Bagnaia mempertahankan gelar juara tahun lalu. Kembali ke MotoGP adalah hal yang jelas sudah sangat lama dinantikan Iannone bertahun-tahun lalu. Pembalap berbakat kelahiran Vasto, Italia itu sudah mentas di MotoGP sejak 2013 sampai 2019 sebelum tersandung kasus doping yang membuatnya dilarang tampil pada ajang balapan apapun selama 4 tahun. Kini setelah bebas dari hukuman, Iannone menggeluti dunia World SBK dan debut di tim Go11. Meski sudah mencicipi Desmosedici GP dalam karir MotoGP-nya pada musim 2013-2016, pembalap berusia 35 tahun itu tidak memungkiri pasti akan ada perbedaan besar. Selain soal motor Ducati jauh lebih unggul dari pabrikan lain, persaingan dengan para rider muda berbakat lainnya pun pasti juga sekarang berbeda. Direktur tim VR46 sekaligus sahabat The Doctor Alessio Salucci juga sangat antusias menyambut kembalinya Iannone di grid MotoGP. Aksi Andrea Iannone memperkuat Pertamina Enduro VR46 akan terlihat pada MotoGP Malaysia 2024 yang bergulir di sirkuit Sepang, Malaysia pada 1-3 November 2024. Seri balap ke-19 MotoGP Malaysia menghadirkan lanjutan dari persaingan untuk gelar juara dunia yang tinggal menyisakan 2 pembalap. Hasil balapan terakhir MotoGP di Thailand memastikan bahwa secara matematis tinggal Jorge Martin dan Francesco Bagnaia yang bisa menjadi juara. Ini menjadi ulangan dari pertarungan pada musim lalu di mana Martin dan Bagnaia bersaing dengan sengit hingga balapan terakhir di Valencia. Tahun lalu Bagnaia menjadi pemenangnya untuk mempertahankan gelar. Namun kali ini dia mendapatkan tantangan yang jauh dari kata mudah. Jarak 17 poin dengan sisa 2 balapan sprint dan 2 balapan GP membuat Bagnaia tidak bisa juara hanya dengan menyapu bersih kemenangan. Bagnaia tetap gagal menuntaskan ambisi meraih hat-trick gelar di kelas para raja jika Martin selalu finish kedua sekalipun dia selalu menang. Berkaca dari 2 seri terakhir MotoGP 2024 di Australia dan Thailand, Martin sangat mungkin untuk melakukannya karena memang itulah hasil yang diraihnya. Faktor konsistensi ini yang membedakan karena Bagnaia sejatinya paling sering menang baik saat sprint maupun balapan. Di seri MotoGP Malaysia, keuntungan sedikit berada di sisi Bagnaia karena keunggulannya dengan tikungan ke kanan. Sirkuit Sepang memuat 10 tikungan kanan dan 5 tikungan kiri dengan banyak titik pengereman yang juga situasi di mana Bagnaia lebih baik. Meski Bagnaia percaya diri bisa menang, dia juga mesti berdoa Martin setidaknya finish 2 posisi di belakangnya untuk memperbesar kansnya, utama di balapan hari Minggu. Martin sudah membuktikan bahwa keliru jika mengharapkannya untuk sekedar bermain aman. Sepanjang akhir pekan lalu, Martinator bahkan selalu berusaha mengganggu Bagnaia sejak start dengan reaksi kilat hingga manuver yang agresif. Juara dunia Moto3 2018 itu juga menghadapi pekan-pekan krusial dengan lebih tenang karena pelajaran dari kegagalan pada musim lalu.
Francesco Bagnaia dan tim Ducati diperingatkan agar mengurangi kesalahan karena kemenangan balapan tidak lagi cukup untuk merebut gelar juara MotoGP dari tangan Jorge Martin. Manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, mengakui bahwa ia merasa terganggu dengan posisi kedua Bagnaia dalam klasemen MotoGP meski telah memenangkan separuh balapan sejauh ini. Pembalap tim pabrikan itu meraih kemenangan ke-9-nya dari 18 putaran di MotoGP Thailand akhir pekan lalu. Setelah berhasil menahan serangan dari rivalnya, Marc Marquez pada paruh pertama balapan di Thailand. Serangkaian kecelakaan di Grand Prix dan Sprint ditambah beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di antaranya telah merusak peluang pembalap Italia itu untuk meraih gelar ketiga berturut-turut di kelas utama. Berbicara tentang pertarungan kejuaraan, Tardozzi menekankan bahwa penting bagi Bagnaia dan tim pabrikan untuk meminimalkan kesalahan untuk mengatasi Martin. Pada akhirnya jika saya harus mengatakan apa yang sedikit mengganggu saya adalah bahwa Pecco telah memenangkan setengah balapan dan berada di urutan kedua dalam kejuaraan. Kami telah melakukan terlalu banyak kesalahan dalam balapan. Kami tidak boleh seperti itu lagi dalam waktu dekat. Tapi memiliki pembalap yang telah memenangi setengah dari balapan adalah sesuatu yang penting, kata Tardozzi. Tardozzi juga memiliki kata-kata penyemangat untuk Martin, yang ia yakin kini jauh lebih dewasa dibandingkan saat ia gagal meraih gelar pada 2023. Mantan pembalap superbike ini menjelaskan bahwa pembalap Spanyol ini telah belajar untuk menerima hasil terbaik pada hari tertentu, yang telah berkontribusi pada konsistensinya dan penurunan drastis dalam hal kecelakaan dari posisi terdepan. Setelah tahun lalu, saat ia kehilangan gelar juara, Jorge sangat baik dalam memahami bahwa ia membutuhkan bantuan dari sisi emosionalnya. Saya pikir musim dingin lalu dia membuat kemajuan besar dalam hal mental dan dia mempraktekannya, ungkap Tardozzi.